Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Citos, Cilandak to Speak. Kawan pajak, di podcast Citos kita selalu membahas topik yang seru dan pastinya sangat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Karena itu, kawan pajak yang ketinggalan episode-episode sebelumnya bisa menontonnya di YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Untuk episode kali ini, kami akan membahas topik tentang dividen. Hari ini, bersama saya Rizka, telah hadir Kak Nuke Listiawati, Fungsional Penyuluh KPP Pratama Jakarta Cilandak. Selamat datang Kak Nuke, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Rizka dan selalu semangat. Mbak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Kak Nuke. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, podcast kali ini kita akan membahas mengenai dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, yaitu Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, bagaimana sih perlakuan perpajakan untuk dividen, Kak? Nah, jadi pada pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang HPP Mbak Rizka, itu disebutkan yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen. Nah, dividen ini adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Tapi tentu saja harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar dapat dikecualikan dari objek pajak. Baik Kak Nuke, jadi apa saja ketentuan yang mengatur tentang dividen tersebut? Dividen yang dikecualikan dari objek pajak merupakan dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Terdapat 3 kelompok dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu 1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh. Ini tanpa syarat apapun Mbak Rizka. Yang kedua, A. Dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. B. Dividen dari luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. C. Penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap dikecualikan dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, A. Dividen dari luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. B. Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri itu dikecualikan dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu tertentu. Minimal, ini perlu digarisbawahi Mbak Rizka, minimal 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Baik, jadi untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak badan, ini tidak ada syarat apapun ya, agar dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan untuk yang lain ada syarat diinvestasikan di NKRI. Kriteria bentuk investasinya seperti apa sih Kak, agar dikecualikan dari objek pajak? Iya, jadi investasi atas penghasilan berupa dividen itu tidak boleh sembarang investasi, tapi diatur juga nih di pasal 34 PMK 18, yaitu harus memenuhi kriteria bentuk investasi, yaitu ada 12 jenis nih Mbak Rizka, ada 12 jenis investasi antara lain A. Surat berharga negara Republik Indonesia atau SBNRI dan Surat berharga syariah negara Republik Indonesia atau SBSNRI. B. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. C. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK. D. Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. E. Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. F. Investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
G. Investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. H. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. I. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. J. Kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. K. Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan atau terakhir L. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi ada 12 jenis kriteria bentuk investasi yang memenuhi syarat agar dividen yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan lainnya dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan ada jangka waktu investasinya. Boleh dijelaskan Kak soal jangka waktu ini? Baik Mbak Rizka, disebutkan pada pasal 36 PMK 18 tahun 2021. Yang pertama, investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain. Yang kedua, investasi dilakukan paling singkat selama 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Yang ketiga, investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 tidak dapat dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana 12 jenis investasi yang sudah saya sebutkan tadi. Baik Kak, saya semakin memahami ketentuan mengenai dividen ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan mengenai kriteria jenis investasi dan batas waktunya. Apakah masih ada yang perlu dilakukan oleh wajib pajak agar penghasilan berupa dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak? Benar sekali nih Mbak Rizka. Ada lagi yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan investasi dari penghasilan dividennya, yaitu e-reporting. Nah, secara berkala, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi melalui DJP online dan pajak.go.id. Untuk wajib pajak orang pribadi, paling lambat akhir bulan ketiga, dan untuk wajib pajak badan, paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Nah, laporan tersebut disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun diterima dividen atau penghasilan lain tersebut. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan ya syarat-syaratnya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Iya, disebutkan juga nih Mbak Rizka di pasal 39. Dividen atau penghasilan lain yang tidak memenuhi kriteria bentuk investasi dan tata cara serta jangka waktu investasi, maka penghasilan dividen terutang PPh saat dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Kemudian di pasal 40 juga nih, pertama, PPh yang terutang atas dividen wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif 10%. Yang kedua, disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi di NTWR. Baik, bagaimana kawan pajak? Sudah sangat jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nuke mengenai penghasilan dividen. Apakah ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Oh iya, ada lagi nih Mbak Rizka. Untuk penghasilan dividen yang memenuhi syarat dikecualikan dari objek pajak, itu dilaporkan di SPT tahunan bagian penghasilan bukan objek pajak. Nah, jika kawan pajak masih ada pertanyaan nih mengenai dividen atau apapun informasi perpajakan lainnya, bisa lo berkonsultasi ke KPP Pratama Jakarta Cilandak. Nanti bisa dijelaskan ke Mbak Rizka untuk tata cara. Oke Kak, jadi wajib pajak bisa berkonsultasi dengan datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Cilandak atau melalui telepon di 021 788 43521 atau juga bisa melalui chat WhatsApp
dengan nomor 0813 8239 2425 dan tentunya akan dibantu oleh tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Cilandak. Tidak terasa sudah habis pertanyaannya. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Nuke atas semua informasi yang telah disampaikan mengenai dividen. Semoga Kak Nuke senantiasa diberikan kesehatan dan apa yang sudah kita obrolin hari ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak di rumah. Sebelum saya akhiri podcast kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Burung Cenderawasih, burung Rian. Terima kasih, cukup sekian.